ada Imam Shibli, ada Imam Shibli, seorang ulama besar dari Baghdad, ulama besar dari Baghdad. Ketika beliau meninggal, muridnya memimpikan beliau. Ini ambil pelajarannya. Muridnya memimpikan beliau, ya Imam, ma fa'ala rabbi, wahai Imam, apa yang Allah lakukan untukmu? Ya, kata Imam Shibli dalam mimpian tersebut, wafaroni rabbi wa rahimani, Allah mengampuni dosaku dan Allah merahmati aku, mendapatkan kedudukan enak dalam barzahnya. Tapi Allah tanya sama aku, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, kamu tahu nggak sebab apa aku merahmati dan mengampuni dosamu? Kata Imam Shibli, dengan mujahadahnya aku ibadah kepadamu, dengan sholatku, dengan puasaku, karena seumur hidup aku berusaha suatu yang hebat, imam besar, sholatku, puasaku, dan yang lain. Kata Allah, bukan karena itu, karena ikhlasku, puasaku, karena ikhlas ibadahku, ikhlasnya kali, bukan hanya zahir, berarti batinnya juga. Kata Allah, bukan sebab itu, karena perjalananku mencari ilmu, ya, keluar aku mencari ilmu, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ilmu aku sebarkan. Bukan, kata Allah. Atau karena suhbatul alim, mujalasatul alim, aku sering duduk-duduk para ulama, orang-orang soleh, itu kali engkau mengampuni aku? Kata Allah, bukan karena itu. Ingat gak kamu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di satu malam yang dingin di kota Baghdad, engkau melihat seekor kucing yang kedinginan, pindah dari tempat ke tempat lain. Terus kemudian kamu kasihan sama kucing itu. Hanya kucing itu kamu masukkan ke balik bajumu, kemudian kucing itu terlepas dari kesulitannya. Karena rasa kasih itulah yang ada pada dirimu, maka hari ini aku mengasihimu. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila kalian salat mengimami manusia, bersama manusia, kita jadi imam. Jadi orang yang diikuti oleh orang lain, falyukhaffif, ringankan. Fa inna fihi mudha'if, karena di belakang kamu tuh, di antara manusia ada orang-orang yang lemah, wasakim, orang yang sakit, wal kabir, orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Kalau sholat sendiri maka kata Rasulullah, silahkan sepanjang-panjangnya kamu suka, sepanjang-panjangnya kamu mau. Lihat nih, perhatikan perkara sholat. Perkara sholat pun kagak boleh egois. Banyak. Kemarin kita juga bahas bahwa ada sahabat Mu'adz bin Jabal itu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, ditegur oleh Rasulullah karena sholatnya kepanjangan. Mu'adz bin Jabal sholat, ya, baca suratnya Al-Baqarah sama An-Nisa. Waduh, sahabat Nabi. Ada yang ngadu kepada Nabi Muhammad SAW kada wa kada, karena ada orang di belakangnya itu yang singgah bawa barang, mau sholat sampai mau farokoh karena saking lamanya, ngadu sama Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Mu'adz, aturidu antakuna fatanan? Ya Mu'adz, kamu mau jadi tukang fitnah? Coba ditegur, kagak dialem sama Rasulullah. Ibadah juga jangan sampai menyulitkan, ya, bikin susah orang lain. Itu ibadah. Ini rumus besar. Ini bukan suruh sholat cepat-cepat, bukan, tetapi adillah ketika kita menjadi pemimpin. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu lemah lembut dalam ibadahnya. Nabi itu bangunin istrinya, bangunin Sayyidatina Aisyah setelah qiyamul lail Rasulullah yang panjang. Pas mau subuh, tinggal sedikit waktu, dibangunin Siti Aisyah untuk ikut sholat witir. Gitu, mentang-mentang ibu mau sholat qiyamul lail, bapaknya suruh nungguin. Bapak ngopi di situ, mama mau sholat witir. Kenapa tungguin? Takut.
Dibacanya Yasin, Yasin. Panjang banget deh. Nggak boleh juga menyiksa orang dengan ibadah kita. Itu mentang-mentang ibu mau sholat qiyamul lail, bapaknya suruh nungguin. Bapak ngopi di situ, mama mau sholat witir. Kenapa tungguin? Takut. Dibacanya Yasin, Yasin. Panjang banget deh. Nggak boleh juga menyiksa orang dengan ibadah kita, ya. Mungkin kita udah suka, mungkin kita udah senang, udah senang, orang lain baru belajar. Atau memang ada kebutuhan. Tuh kata Rasulullah, perhatikan di belakang kalian tuh ada yang lemah, ya, ada yang sakit, ada yang cantengan di belakang kali, ada yang udah encok, ada aki-aki batuk terus dari awal sampai akhir. Kata Nabi, jadi kalau guru-guru kita sholatnya singkat-singkat, pendek-pendek itu, sesuai sunnah Rasulullah, maka mereka akan lihat ke belakang. Oh, ini masih gagah-gagah ini. Ini mas santri nih, santri semua masih gagah-gagah, nggak mungkin ada orang musafir sini, panjang dikit. Kalau lihat-lihat, oh ini masjidnya masjid rest area, orang mampir, jangan terlalu lama, ada orang nanti ketinggalan bus. Sampai begitu, ibadah itu sampai situ. Ini bukti apa? Bukti kelembutan Islam, ajaran Rasulullah agar senantiasa ada rahmat dalam hati kita. Ngaji juga begitu. Ngaji juga seperti itu. Bapaknya baru pulang sip berapa tuh? Yang pulang pagi tuh sip berapa? Sip 3. Pulang jam berapa? Jam 7, jam 8. Mau ngaji jam 10 hari Selasa. Siapin makan dulu. Kopinya udah siap, tungguin. Ustaz, nanti ngajinya nggak berdiri di depan ngaji hari Selasa. Ya, izin, suami baru pulang sip 3, siapin makanannya dulu. Sepatu sendalnya dibukain dulu, dirapiin dulu. Kang Mas, saya izin mau ngaji. Masya Allah, hasil ngajinya berhasil tuh. Ya, ini ngaji dijadiin alasan. Mau ngaji, urus sendiri. Ya, ini ngajinya di mana ini? Ya, Nabi, ini sholat. Saya nggak nyalain ngajinya, enggak. Tapi yang kita benahi cara ngajinya. Karena hakul yakin saya, ketika orang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, kalau dia jadi suami yang top, yang paling baik. Kalau orang kenal Allah dan Rasulullah, tahu ilmu Allah, ilmu Rasulullah, kalau jadi istri yang paling top, akan jadi baiti jannati. Suami nggak bakalan betah di luar. Kenapa? Istrinya luar biasa. Nggak usah khawatir ibu, nggak usah khawatir. Suami baru juga pasung, udah pulang lagi. Kenapa? Nggak bisa jauh dari rumah mah. Masya Allah. Ya, ini mas suami kagak betah di rumah. Ada aja alasan. Mancing, pasar burung. Ya, akibat nggak betah di rumah. Makanannya nggak disiapin, kopinya nggak disiapin. Ustaz, sama kayak tinggal di kos-kosan. Kata suaminya, orang sono kayak kos-kosan, Ustaz. Kenapa? Makan Gojek, kopi GoFood, gitu. Nyuci laundry, mendingan tinggal di kos-kosan aja, Ustaz, gitu katanya, kata bapak yang tinggal di negeri seberang. An Abi Hurairah ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala asri'u bil janazati. Sabda Rasulullah, asri'u, bergegaslah kalian, bil janazati, untuk mengantarkan jenazah. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimuha ilaih. Kalau jenazah ini adalah orang soleh, fa khairun, maka akan jauh lebih baik. Tuqaddimunaha, engkau menyegerakannya jenazah ilahi, untuk mendapatkan kebaikan. Kata Rasulullah, urusin jenazah buru-buru, urusin jenazah. Kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, segerakan. Karena kalau dia adalah min ahlil khair,
Kalau dia ahli kebaikan, biar dia cepat ketemu dengan kebaikannya di alam barzah. Cepat tenang, beres urusin, ngapain ditungguin sehari 2 hari, ya nggak apa-apa, disegerakan urusin orang tua kita, cepat udah urus aja, nanti aku nyusul gitu ya, kayak gitu. Tapi kan aku belum lihat wajah ibu untuk terakhir kali, makanya waktu hidup tengokin ibu sering-sering, tengokin bapak sering-sering. Pas udah meninggal repot, dipotoin, divideoin, ya. Waktu hidup coba tuh tahu, ya. Makanya sekarang kita bisa peluk, sekarang kita bisa cium, sekarang kita bisa ngobrol, ya. Itu kalau sudah meninggal segerakan. Dan kalau ada orang lain yang seperti itu, dia tahu hukum, udah aku nyusul. Karena memang jauh, saya nyusul nanti. Udah bapak, mama diurusin aja. Aku segera pulang dan kita segera pulang. Begitu hukumnya. Apalagi kalau sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah segerakan kebumikan. Sampai sunnahnya itu kalau orang bawa keranda ke kuburan itu agak sedikit lari. Makanya kalau yang gotong keranda itu jangan aki-aki, kepladuk jatuh, ya. Yang masih gagah agak berlari sedikit. Kenapa? Asri'u, kata Nabi, segerakan. Itu dia, ya Allah, saya pengen cepat merasakan nikmatnya alam kubur, raudhatun min